Ini bagaimana ya Rasulullah ya? Suamiku telah menyamakan aku dengan ibunya dan ini haram, tidak boleh ya. Nah, kata Rasulullah sabar. Demikian kata nabinya. Nabi berusaha untuk menyabarkan Khawlah bintu Sa'labah ini karena disebutkan oleh baginda Rasul bahwa dia sudah tua, mungkin sudah pikun dan seterusnya. Kata Khawlah bintu Sa'labah, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Ya, saya tidak akan beranjak dari tempat dudukku ini hatta sampai ya, Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara antara saya dengan suami saya. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, ya, keluarga yang suci, ya, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya. Dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara hikmah kita mempelajari sirah an-nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah, dan kemudian sejarah hidup para sahabat atau orang-orang yang mulia yang bersama Nabi adalah untuk memudahkan kita ya memahami Al-Quran atau firman Allah SWT. Ini yang disampaikan oleh Ramadan Al-Buti dalam penggantar kitabnya Fiqhus Sirah. Ya. Jadi semakin faham kita sejarah hidup Rasulullah, semakin banyak pengetahuan kita tentang sejarah para sahabat dan para sahabiat ya. Ini akan memudahkan kita memahami Al-Quran ya. Sebab Al-Quran itu ada asbab an-nuzulnya, ada penyebab turunnya. Salah satu contoh misalnya firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nah, ayat ini ya, akan sangat sulit kita pahami kalau kita tidak tahu latar belakangnya. Ya. Qad sami'a Allahu qawlan lati, sungguh Allah telah mendengar qawlan lati, ungkapan seorang wanita, tujadiluka fi zawjiha, yang membantahmu atau mengungkapkan kepadamu bantahannya fi zawjiha, tentang suaminya. Nah, siapakah wanita ini maksud? Ya, dan siapa juga suaminya yang dimaksud? Nah, jadi ayat ini akan sulit kita pahami kalau kita tidak mengerti sejarahnya. Nah, itulah pentingnya mengapa kita belajar sejarah. Karena itu ada seorang netizen yang mampir di Facebook ya, yang mengatakan untuk apa mempelajari sejarah hidup orang yang hidup abad ke-7 sementara hari ini udah banyak orang yang pergi ke bulan katanya. Nah, ini konyol gitu pernyataan seperti ini ya. Karena ketika kita belajar sejarah hidup Rasulullah dan para sahabat, ini akan memudahkan kita memahami Al-Quran karena ada asbab an-nuzulnya ya. Nah, firman Allah dalam surat Al-Mujadilah tadi ya, berkaitan dengan tokoh kita yang sedang kita bahas hari ini ya. Karena kita sedang membahas serial wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dialah Khawlah bintu Malik bin Sa'labah, atau yang sering dikenal dengan Khawlah bintu Sa'labah. Seorang wanita yang kata Umar bin Khattab, yang keluhannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke-7 dan kemudian direspon. Bayangin ya, wanita mana yang tidak mulia di mana keluhan hatinya didengar Allah dari langit ke-7 dan kemudian direspon dengan firman Allah SWT. Dialah Khawlah bintu Sa'labah atau Khawlah bintu Malik bintu Sa'labah. Dia punya suami ya, seorang sahabat Ansar yang terkenal juga, yaitu Aus bin Samit. Aus bin Samit yang dikisahkan dalam riwayat suaminya ini relatif sudah tua ya, kemudian sudah renta ya, dan seterusnya ya. Nah, suatu saat Khawlah bintu Sa'labah ini ya, berbantah-bantah dengan suaminya, dan kemudian ketika suaminya mengatakan sesuatu dibantah oleh Khawlah bintu Sa'labah ini ya, pada akhirnya suaminya ini marah ya. Lalu kemudian keluarlah sebuah ungkapan yang ini menjadi masalah kemudian
Apa kata suaminya ini? Anti kadhahri ummi. Ya, anti kadhahri ummi. Engkau ya seperti punggung ibuku. Ini dalam tradisi bangsa Arab, ya, ini bisa menyebabkan masalah. Ya, sebab ketika seseorang menyamakan istrinya dengan ibunya, ya, berarti dia mengharamkan istrinya. Karena kan tidak mungkin seseorang berhubungan dengan ibunya. Ya. Nah, dia bingung menghadapi hal ini. Ketika kemudian suaminya ini ya, mengatakan hal itu, anti kadhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Dia mengibaratkan ibunya ini, istrinya seperti ibu kandungnya ya. Lalu kemudian dia keluar, ketika dia mendatangi Khawlah lagi dan ingin mendekatinya, berhubungan, kata Khawlah, enggak, saya kan sudah diceraikan. Kalimat anti kadhahri ummi ini disebut dengan zihar. Ini sebuah kiasan yang menyatakan bahwa dia menyamakan dengan ibunya, maka dengan demikian berarti dia haram dinikahi. Dan ini tidak boleh, ini disebut dengan zihar. Jadi zihar itu ketika seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya, ya, dan dengan demikian maka dia tidak boleh berhubung dengan istrinya lagi. Nah, suaminya ngotot. Akhirnya Khawlah bintu Tha'labah ini jamaah pergi menemui baginda Rasulullah SAW dan kemudian menceritakan, ini bagaimana ya Rasulullah ya, suamiku telah menyamakan aku dengan ibunya dan ini haram, tidak boleh. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, sabar. Demikian kata Nabi-nya. Nabi berusaha untuk menyabarkan Khawlah bintu Tha'labah ini, karena disebutkan oleh baginda Rasul bahwa dia sudah tua, mungkin sudah pikun dan seterusnya. Kata Khawlah bintu Tha'labah, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Ya, saya tidak akan beranjak dari tempat dudukku ini hatta sampai ya, Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perkara antara saya dengan suami saya. Nah, ini sampai cerita di sini jamaah kita bicara tentang keteguhan prinsip ya, tentang sebuah kehati-hatian ya dalam berumah tangga ya, pelajaran bagi Khawlah bintu Tha'labah ya, dan bagi kita hari ini ya, bagaimana memiliki prinsip yang kuat ketika suami mengatakan begini dan itu haram, maka dia harus memegang prinsip tersebut ya. Kemudian ketika dia datang kepada baginda Rasul dan Nabi mengatakan sabar, maksudnya iya sabar, yes ya, tapi dia harus memecahkan masalah ini. Saya tidak akan beranjak dari tempat duduk saya ini sampai kemudian Allah memberikan keputusan. Dan betul saja jamaah, akhirnya Allah SWT memberikan keputusan dengan firman-Nya surat Al-Mujadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya. Sungguh Allah telah mendengar ungkapan seorang wanita, Khawlah bintu Tha'labah ya, fi zawjiha, tujadiluka fi zawjiha, tentang suaminya ya, tentang suaminya yang telah mengucapkan kalimat zihar anti kadhahri ummi ya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia pun mengeluh kepada Allah SWT. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan mereka. Innallaha sami'un basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, lalu muncullah keputusan dari Allah SWT atas masalah ini, bahwa ungkapan tersebut haram dan tidak boleh dilakukan. Karena itu pada ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim ya, orang-orang yang melakukan zihar ya, di antara kalian terhadap istri-istri mereka, ma hunna ummahatihim, tidaklah istri-istri itu sama dengan ibu mereka, beda. Jadi tidak boleh samakan anti kadhahri ummi, itu nggak boleh gitu ya. In ummahatuhum illa la'i waladanahum, karena ibu itulah yang melahirkan mereka ya. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, itu adalah ungkapan munkar dan ungkapan-ungkapan dusta ya. Setelah itu Allah kemudian memberikan keputusan hukuman bagi laki-laki yang mengucapkan kalimat zihar kepada istrinya. Nah, apa hukumannya? Dijelaskan pada ayat berikutnya, dan ini menjadi panduan kita bersama. Kita akan simak setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Wanita-Wanita Inspiratif dan Sejarah. Kita masih di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah, dalam kisah Khawlah bintu Tha'labah.
kita sudah tuturkan bagaimana Khawlah bintu Sa'labah ini menjadi inspirasi bagi kita hari ini, ya, terutama dalam peristiwa atau hukum zihar, di mana seorang suami mengucapkan kalimat engkau seperti punggung ibuku. Hukumannya apa? Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah, ya, pada ayat yang berikutnya, walladzina yuzahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri mereka dengan menyebut istrinya seperti punggung ibunya, summa ya'uduna lima qalu, dan pengen kembali lagi, ya, terhadap apa yang mereka katakan, maka hukumannya adalah, ini pelajaran fikih jamaah, ya, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, dia harus membebaskan seorang budak, raqabah. Nah, masalahnya ini suaminya, ya, Ibnu Samit tadi itu, ya, dia tidak punya budak, ya. Maka ada alternatif yang berikutnya, ya, zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir, faman lam yajid, nah kalau tidak sanggup, ya, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, min qabli an yatamasa, sebelum menyentuh istri. Tapi ternyata sang suami juga dalam kasus Khawlah bintu Sa'labah ini nggak sanggup juga, ya. Faman lam yastati, kalau tak sanggup juga, fa it'amu sittina miskinan, memberi makan fakir miskin 60 orang, ya, itu hukumannya. Jadi jamaah, suami yang menzihar istrinya dengan menyebutkan istrinya seperti punggung ibunya, ada 3 alternatif. Pertama, memerdekakan budak, tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu juga memberi makan orang-orang miskinnya, sittina miskinan, 60 orang miskin. Ini hukum, makanya hati-hati, ya. Dan ini juga menjadi warning bagi kita bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap istrinya, gitu kan, yang menyebabkan istrinya terzalimi dan bahkan masuk kategori cerai, gitu kan, maka dia harus mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu, ya, kalau kita lihat ada 2 sisi, ya. Pertama, hukuman yang sifatnya personal, ya, untuk dirinya, yaitu dengan berpuasa berturut-turut 2 bulan. Tapi ada hukuman yang sifatnya sosial, ya, yaitu memerdekakan budak atau memberi makan fakir miskin. Nah, ini solusinya, ya. Nah, karena suami dari Khawlah bintu Sa'labah ini tidak bisa melakukan ketiga-tiganya, dikisahkan, ya, maka para sahabat waktu itu, ya, mengumpulkan makanan, ya, atau kurma, ya, dan diberikan kepada Khawlah bintu Sa'labah ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, ya. Jadi tetap dia harus menjalankan hukuman itu, ya. Ini tidak ada duanya dalam sejarah, ya. Hanya Khawlah bintu Sa'labah yang menjadi inspirasi dan kemudian menyebabkan turunnya surat Al-Mujadilah sebagaimana kita pahami. Nah, karena itu para sahabat kemudian sangat menghormati Khawlah bintu Sa'labah ini. Ketika Rasulullah meninggal dunia dan beralih ke pemerintahan Abu Bakar Siddiq, kemudian pemerintahan Umar bin Khattab, pernah suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang jalan, lalu diberhentikan oleh Khawlah bintu Sa'labah ini. Ya Umar, katanya, ya Amirul Mukminin. Diomongin macam-macam sampai orang-orang itu menghardik Khawlah. Ya Khawlah, itu Amirul Mukminin. Bahasa kampung, bahasa Betawinya itu kok enak banget gitu, seenaknya marah-marahin khalifah, gitu kan. Kata Umar, biarkan dia. Tidakkah kalian tahu dia adalah wanita yang mulia, wanita yang keluhannya didengar oleh Allah SWT dari langit ketujuh, Khawlah bintu Sa'labah. Ini poin berikutnya yang kita dapatkan inspirasi dari cerita ini, bagaimana Umar bin Khattab, ya, bersedia mendengar keluhan bahkan dari seorang ibu sekalipun, dari seorang Khawlah bintu Sa'labah. Nah, di sisi lain ini juga merupakan kemuliaan dari Khawlah bintu Sa'labah yang tidak hanya mendapatkan tempat di sisi Allah dengan diturunkan firman Allah SWT, tapi juga mendapatkan tempat di mata para sahabat, termasuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, Khawlah bintu Sa'labah ini jamaah diberikan kehidupan yang layak dan kemudian para sahabat sangat-sangat menghormati beliau, ya. Dan kata Umar bin Khattab, biarkan, tidakkah engkau mengenalinya? Dia adalah Khawlah bintu Hakim, Khawlah bintu Sa'labah dalam riwayat, istri dari Aus bin Samit yang telah Allah dengar ucapannya dari atas langit yang ketujuh.
dan Umar pun ya, mendengarkan dengan baik kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Khawlah bintu Salabah. Sebagai penutup bahwa para ummahat, para ibu ya, dalam Islam mendapatkan posisi yang sangat-sangat terhormat. Mereka bisa protes, mereka bisa mengusulkan, mereka bisa memberikan suara. Tidak seperti di zaman jahiliyah mereka terkungkung dengan aturan-aturan dan adat yang mengkang mereka. Ini bagian dari kesempurnaan dalam Islam. Semoga kita bisa meneladani Khawlah dalam cerita ini, seorang wanita yang pemberani yang kemudian menjadi salah satu sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi dalam kisah berikutnya. Saya Happy Anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.